Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Berbicara tentang bangunan Mesir, yang terlintas di benak kita tentunya piramida dan Sphinx, karena keduanya disebut dan tercatat sebagai salah satu keajaiban dunia. Nah, selain itu, masih banyak kok bangunan-bangunan yang ada di Mesir. 1. Kuil Luxor. Sistem kepercayaan masyarakat Mesir kuno adalah polytheism, artinya banyak menyembah dewa dan dewi. Oleh karena itu, mereka menjadikan kuil sebagai tempat peribadatannya. Salah satunya kuil Luxor. Kuil ini merupakan salah satu tempat peribadatan terbesar Mesir kuno, khususnya di daerah selatan Sungai Nil. Kuil Luxor cukup unik karena tidak didedikasikan untuk memuja dewa kematian. Namun, kuil ini digunakan sebagai tempat di mahkotanya Firaun baru yang akan menduduki tahta Mesir kuno. 2. Kuil Karnak. Walaupun struktur bangunan kuil ini sudah cukup lumayan parah rusaknya, namun apa yang ditampilkan oleh sisa-sisa bangunan keagamaan bangsa Mesir kuno ini sangat disayangkan kalau dilewatkan. Karnak merupakan situs terbesar sebuah kuil dari agama kuno di dunia. Pembangunan kuil ini merupakan gabungan dari banyak generasi Firaun yang memerintah di Mesir. Kuil Karnak ini sebelumnya merupakan 3 kuil utama di Mesir. Lebih dari 1 milenium atau 1000 tahun dalam proses pembangunan Karnak. Namun sebagian besar pekerjaan membangun Karnak dikerjakan oleh dinasti baru 1570 sampai 1100. Salah satu struktur bangunan yang ada di Karnak yang paling terkenal adalah Hypostyle Hall. Yang ketiga ada kuil Ramses yang kedua atau Temple of Ramses II. Ramses kedua, Firaun paling masyhur dalam sejarah Mesir kuno, membangun kuil ini di kawasan selatan Sungai Nil. Tujuan dari didirikannya tempat peribadatan tersebut adalah untuk menakuti negara tetangganya Nubia. Selain itu, kuil Ramses yang kedua juga dibangun sebagai wujud kemenangan Mesir kuno dalam pertempuran Kades. Masih banyak kuil lainnya yang dibangun masyarakat Mesir kuno sebagai dedikasi mereka terhadap dewa-dewi dan lalu mereka jadikan sebagai tempat ritual penyembahan, seperti kuil Abydos, kuil Ramses yang ketiga, dan kuil Hatshepsut. Gereja Ortodok Koptik Santa Perawan Maria. Gereja Ortodok Koptik Santa Perawan Maria juga dikenal sebagai gereja gantung atau El Molaco, adalah salah satu gereja tertua dan bersejarah di Mesir. Ini membuktikan adanya agama Kristen di Mesir. Sejarah kekristenan di Mesir dimulai pada era Romawi. Alexandria merupakan pusat awal kekristenan sejak saat itu pula. Uniknya, orang Kristen di Mesir memiliki istilah sendiri untuk mereka, yaitu Koptik. Koptik atau Kopti adalah nama golongan orang Mesir Kristen yang umumnya ditandai dengan penggunaan bahasa Koptik, yaitu suatu kelompok etno-religius yang besar di Mesir dan merupakan kelompok beragama Kristen terbesar di sana. Pada awalnya mereka menggunakan bahasa Koptik, tetapi sampai saat ini mereka menggunakan bahasa Arab. Yang kelima, Masjid Amr bin As. Selain negeri para Firaun, Mesir juga dikenal Ardu Anbiya, yaitu negeri para nabi. Di antara 25 nabi dan rasul, ada 3 yang diutus Allah untuk berdakwah di Mesir, yaitu Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun alaihissalam. Tetapi perkembangan luasnya agama Islam yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang mengutus Amr bin As untuk menaklukkan kota Mesir. Sehingga masjid ini mengingatkan kita bagaimana para perjuangan Islam untuk menyebarluaskan agama Islam di negeri ini. Keenam ada Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Panglima Besar Jauhar As-Sakali di Kairo tahun 359 Hijriah atau 970 Masehi atas perintah Khalifah Mu'iz Lidinillah dari Daulat Fatimiyah. Masjid ini adalah masjid Islam yang paling terkenal sekaligus masjid kampus terbesar. Saat sekarang ini, masjid ini juga berfungsi sebagai universitas yang kita kenal dengan Universitas Al-Azhar. Al-Azhar sendiri menjadi kiblat pemikiran Islam, politik, dan ilmu-ilmu agama di Mesir dan dunia Islam. Hingga sekarang, para pelajar dari berbagai negara berbondong-bondong datang ke Mesir untuk menuntut ilmu di universitas tertua di dunia ini. Syukran kathiron untuk kamu yang sudah subscribe di channel kami.